Mari kita review video capres kali ini. Halo guys, ada kali lagi di sini toh mau kita review atau reaction video debat capres pertama. Tugas proyek profil penguatan pelajar Pancasila. Apa temanya guys? Suara demokrasi. Pasti seru sekali, apalagi di sini di masa politik pasti seru sekali. Apalagi reaction itu, ikutin aja guys, pasti seru. Ayo. Halo pemirsa, nama saya Nanang Dwi Purwanto dari kelompok 1 kelas 10 2 digital. Di sini saya sudah berada di lokasi tempat reaction video debat capres yang pertama. Ikuti videonya ya, seru banget loh. Halo guys. Di sini saya sudah berada di lokasi reaction loh. Inilah teman-teman saya, kenalan dulu dong. Hai guys, nama saya Julfosni Jaya. Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Aulia. Ya, di sini kita akan mereaction debat capres yang pertama. Adalah 4 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, dan memberikan kepastian kepada semua. Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan, baik yang di puncak dan seluruh jajaran. Tapi apa yang terjadi? Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Apakah ini akan diteruskan? Tidak. Ini harus diubah. Ini harus dikembalikan. Wah, luar biasa sekali ya pemaparan visi misi dari Pak Anies Baswedan. Bagaimana tanggapan saya terhadap visi misi yang dipaparkan adalah luar biasa, sangat baik karena Pak Anies Baswedan ingin menginginkan perubahan untuk negara Indonesia, apalagi negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi harus dibebaskan dari negara kekuasaan gitu. Dan Pak Anies Baswedan juga ingin menindaklanjuti seperti penganiayaan dan seperti yang dikatakan tentang Ibu Mega. Ibu Mega diberikan kekerasan, penganiayaan, tapi dia melaporkan ke pihak yang berwajib tapi tidak dilanjuti. Kata Pak Anies tidak, itu harus diubah secara baik. Pak Anies juga memaparkan visi misi yang luar biasa. Semoga apabila dia menjabat jadi presiden, dia menjalani visi misinya dengan baik. Karena itu loh Pak Anies pada saat menjabat sebagai gubernur Jakarta menyanyikan Global Stadium yang di Jakarta, dia menepati janjinya sesuai dengan apa yang dia katakan. Semoga ya apabila dia terpilih jadi presiden Republik Indonesia, dia menjalankan sesuai yang dia jalankan pada saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Pak Anies ini luar biasa. Ayo kita lanjut ke paslon nomor urut 2. Nah, sekarang kita akan melihat atau mereview video visi misi dari Bapak Prabowo Subianto nomor urut 2. Nonton ya guys, kita nonton dulu, kita nyimak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan visi dan misi. Kami menempatkan hukum, HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap semua kelompok di masyarakat sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena itu dalam visi misi kita hal-hal ini ditaruh di paling atas. Kita sadar dan saya sadar sejak muda saya telah mengangkat sumpah untuk membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, kita sudah mendengar visi misi yang dipaparkan oleh Pak Prabowo. Tidak kalah menarik dari Pak Anies. Bagaimana tanggapan kalian terhadap visi misi yang telah dipaparkan oleh beliau? Luar biasa yang visi misi yang dipaparkan oleh Bapak Prabowo Subianto, ya itu untuk
memberantas kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia, dan apalagi Indonesia dikenal sebagai negara korupsi, tidak seperti negara korupsi nih, tidak asing kata korupsi. Bukan, Pak Prabowo juga ingin memberantas hal korupsi itu karena di Indonesia belum ada pun satu presiden yang ingin yang bisa memberantas korupsi. Semoga ya Pak Prabowo bisa menjalani visi misinya ini. Dan tak hanya itu, Pak Prabowo juga memberikan tentang peperangan, apapun dan segala macam. Dan tak perlu kita tahu juga Pak Prabowo mantan Menteri Pertahanan Indonesia ya. Dan dia menyampaikan gagasan yang sangat baik. Semoga apabila dia menjabat sebagai presiden, dia bisa menjalankan visi misinya. Apalagi visi misinya sangat luar biasa loh. Oke, ayo kita lanjut ke paslon nomor urut 3. Dan kita akan menyaksikan pemaparan visi misi dari paslon nomor urut 3. Namanya siapa? Ganjar Pranowo. Ya. Pranowo. Iya, Pranowo. Ayo kita saksikan dan simak secara langsung. Nyimak dulu ya guys, nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, para hadirin pemirsa debat malam ini yang sangat saya muliakan. Saya dan Pak Mahfud mulai perjalanan pada saat pembukaan kampanye dari ujung timur Indonesia dan barat. Dari Sabang sampai Merauke. Hanya ingin mendengarkan dan ingin melihat secara langsung apa yang disampaikan oleh rakyat. Apa yang dirasakan oleh rakyat. Lebih keren dari paslon yang sebelumnya. Bukan lebih keren, tidak kalah keren dari paslon sebelumnya. Pendapatmu dulu dong, pendapatmu tentang Pak Ganjar sangat berharap Indonesia meningkat dengan SDM-nya, yang lebih tepatnya sumber daya manusia. Dan Pak Ganjar juga memberikan seperti perkataan perbuatan harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Pak Ganjar juga memberikan ide-ide pokok. Dia care kepada pedesaan seperti guru agama, ingin memfasilitaskan dia supaya mereka lebih memberikan ilmu budi pekerti yang leluhur, yang baik. Lebih baik dari sebelumnya. Dan Pak Ganjar juga tidak kalah dengan Pak Anies Baswedan. Pak Ganjar juga adalah seorang gubernur Jawa yang janji-janji atau yang dia janjikan kepada masyarakat Jawa juga dipenuhi. Tidak kayak yang sebelum, tidak kalah baik juga menarik dari paslon-paslon yang sebelumnya. Kampanye dari timur ke barat. Oke loh, perjuangan Pak Ganjar ini mencari suara sangat luar biasa. Dia tidak mengandalkan orang-orang di Jawa, dia juga ingin melihat orang-orang di pedesaan ternyata seperti begini. Dia juga menyampaikan budi leluhur yang sangat luar biasa tentang perkataan dan perbuatan. Lebih jelasnya Pak Ganjar, semoga apabila dia terpilih jadi presiden 2024 ini, dia menepati visi misinya. Karena visi misinya sangat luar biasa dan tidak kalah keren dari visi misi pasangan yang sebelumnya. Halo guys, di sini kita akan menyimpulkan visi misi dari calon presiden yang pertama, Bapak Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo. Yang pertama kita akan menyimpulkan visi misi dari Bapak Anies Baswedan. Visi misi dari Bapak Anies Baswedan, Indonesia adil dan makmur untuk semuanya. Misinya ada 8 jalan perubahan. Yang pertama, memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. 2. Mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global. Adapun kelebihan dari Bapak Anies Baswedan, Bapak Anies mengatakan bahwa negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan rasa keadilan
memberikan kebermanfaatan dan memberikan kepastian kepada semua. Bapak Anies mengatakan ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan. Tetapi apa yang terjadi? Banyak aturan ditekuk sesuai kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Tetapi Bapak Anies mengatakan apakah ini harus diteruskan? Bapak Anies mengatakan tidak, harus diubah. Ini harus dikembalikan. Halo guys, di sini saya akan menyimpulkan atau memberitahu sedikit visi misi dari Bapak Prabowo yang sangat-sangat keren dari paslon sebelumnya. Tapi tidak boleh gitu sih guys, kita harus mengerti. Tapi bagi saya Bapak Prabowo sangat-sangat keren. Prabowo menyampaikan visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 5 tahun ke depannya. Misi Asta Cita 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia atau dikenal sebagai HAM. 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara, mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. 3. Meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Yang 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia atau dikenal sebagai SDM, dan sains teknologi, pendidikan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Yang 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Yang 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Yang 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dari sini kita bisa melihat bahwa Prabowo menginginkan Indonesia maju dan menjadikan emas 5 tahun ke depannya. Tidak hanya itu, Bapak Prabowo juga mengatakan bahwa Republik Indonesia itu harus dasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat. Dan itu juga menjadi perjuangan Bapak Prabowo di tengah-tengah masyarakat mempunyai kekurangan. Tetapi seperti yang dikatakan Pak Prabowo, kita harus arif, kita harus dewasa, dan kita tidak boleh munafik. Dan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran akan memperbaiki apa yang harus diperbaiki, akan menegakkan apa yang perlu ditegakkan. Pak Prabowo juga mempunyai keberanian yang cukup tinggi karena ia ingin memberantas korupsi. Nah, yang terakhir saya akan menyimpulkan visi misi dan kelebihan dari Bapak Ganjar Pranowo. Visinya menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Misi mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian. Mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi. Berdikari mempercepat pembangunan ekonomi berdikari, berbaris pengetahuan dan nilai tambah. Mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi, mempercepat pembangunan sistem digital nasional, mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru, mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM. Baik, Pak Ganjar menyampaikan cerita. Pak Ganjar menemukan pendeta di Merauke, namanya Pak Leo, harus menolong seorang ibu yang ingin melahirkan karena tidak ada fasilitas kesehatan. Dan Pak Ganjar menyampaikan kepada pendeta Leo, kami akan membangunkan itu dan akan menggerakkan Indonesia bahwa satu desa, satu puskesmas, dan satu posko. Tidak hanya itu, Pak Ganjar juga memperhatikan nasib para guru, termasuk guru agama. Insentif kita berikan agar mereka bisa mengajarkan budi pekerti luhur dengan moderasi agama yang ada. Nah, sekian video reaction dari kami kelompok 1 kelas 10-2 digital. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan ya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa guys, subscribe channel Lagaligo Semanes dan follow Instagram Semanes Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Jelas sekali deh. Makasih mani. 2, 3.
Ibu Mega yang di ayah tuh di di sini saya sudah berada di lokasi. Nah, hidup kesepian tanpa kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Dari sini kita bisa melihat Bapak Prabowo menginginkan Indonesia. Ima, tangamu Ima, tidak kuliah. Bapak Anik. Tuh. Dari sini kita bisa melihat Bapak Napi Prabowo Agung. menginginkan Indonesia maju dan menjadikan emas 5 tahun ke depan. Seperti yang dikatakan Pak Prabowo, kita harus arif, kita harus dewasa, dan kita tidak boleh munafik. Dan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran akan Assalamualaikum, Pak Prabowo di rumah. nih sudah Nah, kita akan sudah merasakan video visi Prabowo. baru Ganjar baru sudah. Sekarang kita sudah Bombastic side eye. Masih ada. 2 menit persediaan selesai. Nona Prabowo akan menyaksikan paparan visi misi dari paslon nomor urut 3, yaitu Bapak Ganjar Pranowo.